Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang praktek coaching dan supervisi. Perkenalkan, saya Ahmad Ade Tantowi dari SMA Negeri 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Saya sendiri Pak Eko dari SMK Negeri 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Pak, selanjutnya. Selanjutnya saya sendiri dari Abdul Manaf, yaitu dari SMA Negeri 1 Kapetakan. Baik, kami dari fasilitator Bapak Ugan Suganda dan pengajar praktek Ibu Dewi Fatimah dan Ibu Dewi Yulianti. Selanjutnya kami akan melakukan praktikum tentang supervisi dan coaching modul 2.3. Kesempatan ini saya akan melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisi atau coach. Kemudian saya juga akan melakukan percakapan supervisi mengenai kompetensi inti coaching berkaitan dengan presensi, mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5. Rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Contohnya seperti ini. Pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kemudian bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Kemudian yang terakhir, melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara supervisi dan coach serta mencatat hal-hal yang diamati. Baik, Pak. Silakan nanti untuk selanjutnya apa yang dilakukan oleh coach terhadap coaching. Supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kemandirian. Sebagai guru, tentunya kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan sebagai agen perubahan. Maka dari itu tentunya kita untuk mempersiapkan diri dan memperbaiki diri dari cara kompetensi saya mengajar, mulai dari metode-metode yang saya lakukan di kelas bersama siswa, pengajaran-pengajaran yang idealnya sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti di situ Bapak ini sudah performa dalam pengajaran itu sangat luar biasa. Kemudian bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Di bagian pengajaran, Pak, karena kita mungkin di antara beberapa siswa dan peserta didik memiliki karakteristik unik yang berbeda-beda, sehingga apakah metode yang saya lakukan selama memberikan pembelajaran atau klasikal di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid, ataukah ada suatu hal yang harus diperbaiki atau dibenahi untuk saya kembangkan, kemudian saya lakukan, saya implementasikan di dalam kelas. Siap. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Penilaian saya itu yang pertama adalah tentang bagaimana hal-hal yang harus dipersiapkan atau langkah-langkah yang perlu untuk ditindaklanjuti, Pak. Seperti kalau misalkan kita di dalam kelas, ya. Nah, di dalam kelas tersebut itu apakah perlu kita lakukan pembelajaran yang interaktif atau pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang sekiranya bisa mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga dari pembelajaran di dalam kelas itu
muncul karakteristik siswa ini bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat yang ada di dalam diri siswa. Oke, siap. Kemudian apa harapan dari observer yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya adalah pertama untuk melihat sejauh mana hal-hal yang pernah saya lakukan di dalam kelas atau yang saya lakukan di dalam kelas, sehingga dari harapan tersebut itu bisa memunculkan atau mengembangkan kompetensi saya untuk lebih meningkatkan performa dalam pengajaran saya selama di kelas. Oke, mungkin seperti itu Pak yang akan saya lakukan dengan Koci. Oke, baik. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana cara seorang guru itu di dalam kelas memanage penguasaan kelas itu dikembalikan lagi kepada guru tersebut ya. Betul Pak. Terima kasih. Silakan untuk bisa melakukan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Baik Pak. Punya. Pak Eko, Ya, bagaimana Bapak. kabar nih hari ini? alhamdulillah baik Pak. Ya, Alhamdulillah. sesuai dengan yang kita harapkan. Siap. Bapak masih semangat Pak untuk mengajar Pak? Semangat dong, walaupun usianya sudah pernah muda. Alhamdulillah. Umur sudah tua tapi semangat Iya, masih muda. Iya. Baik Pak Eko, Ya, dalam kesempatan ini saya sebagai coach yang akan meng-coaching Bapak yep. terkait pembelajaran dan hal yang ingin Bapak tingkatkan dan kembangkan. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Dengan Pak Eko ya? Iya, Oke. Pak Eko sehat hari ini? sehat, alhamdulillah selalu, amin. Saya sebagai coach Pak, Ya. ini akan mempertanyakan kepada coach Ya. terkait untuk permasalahan yang pernah Bapak hadapi selama pengajaran ataupun Bapak dalam menyikapi keadaan murid ataupun Bapak dalam melakukan suatu tindakan untuk pengembangan kepada diri siswa baik secara kognitif ataupun afektif ataupun psikomotor yang menunjang akademik siswa itu lebih ditingkatkan. Nah, beberapa ini saya ingin mempertanyakan kepada Bapak. Pernahkah Bapak menghadapi suatu permasalahan dalam konteks pembelajaran selama bersama siswa? Oh iya, ya dipastikan permasalahan pasti ada Pak. Cuma intensitas atau kadar masalah siswa itu kan ada yang bisa ditangani oleh sendiri, ya, oleh saya sendiri, dan ada yang belum bisa ditangani oleh saya sendiri. Ya, sebagai contoh seperti ini Pak. Nah, kadang saya menghadapi di kelas itu pada saat kegiatan belajar mengajar itu ada siswa yang saya mendapatkan siswa yang hobinya datang terlambat. Hobinya datang terlambat. Iya, hobinya ini datang terlambat. Bahkan kalau kita sebagai guru karena banyak urusan di ruang guru ya yang harus diselesaikan saat itu juga, anak itu nggak tahan, yang bersangkutan ini suka keluar kelas. Suka keluar kelas ya. Seperti itu. Jadi ya dikatakan bukan membolos sih, hanya dia keluar kelas. Nanti balik lagi ke kelasnya nih nggak lama. Oh, Jadi seperti itu. Iya. Baik, Pak. Nah, di antara standar proses pembelajaran yang Bapak miliki, Ya. bagaimana yang menurut Bapak paling perlu untuk ditingkatkan atau dikembangkan menghadapi permasalahan tersebut, Pak? Yang perlu menurut saya yang perlu diperbaiki dari tipe anak yang seperti ini adalah diberi pemahaman, Pak. Diberi pemahaman dan pendekatan sehingga kita bisa diharapkan ya tergali permasalahan siswa tersebut sehingga melakukan tindakan demikian ya, sering keluar kelas. Baik, berarti dari yang Bapak sampaikan adalah menggali permasalahan untuk Iya. diberikan pemahaman kepada peserta didik ya, Pak ya? Betul, iya. Jadi yang ingin Bapak mengembangkan bagaimana Bapak bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda. Misalkan itu kan mungkin salah satunya ya Pak ya, Ya. siswa yang hobinya datang terlambat. Mungkin ada juga beberapa siswa yang nggak suka sama pelajaran, mungkin seperti itu Bapak ya. Ya. Nah, Betul. apa indikator dari Bapak
yang sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, Pak? Nah, salah satunya cara ya Pak ya. Iya. Cara yang saya lakukan itu saya menanya dulu setiap anak itu di kelas, ditanya satu persatu bahwa kepengennya apa sih. Nah, sehingga nanti terkumpullah keinginan dari para siswa itu di dalam kelas A, B, C. Ya, sehingga dari identifikasi A, B, C itu, nah kita fokus ke sana melayani keinginan A, B, C itu. Intinya supaya anak itu betah dan semangat belajar. Seperti itu, Pak. Berarti mengumpulkan keinginan-keinginan siswa Ya, ya, sesuai mungkin ya, sesuai dengan bakat dan minatnya ya, Pak. Ya, mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka. Baik ya, Ya. Pak ya. Jadi indikatornya adalah semua murid Bapak Ya. bisa memahami konsep yang Bapak ajarkan dengan lebih mudah. Dan apakah mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar yang Bapak sampaikan kepada siswa? Ya, pertama setelah mengidentifikasi, baru kemudian saya memilih materi, Pak. Ya, yang ingin saya sampaikan ke siswa itu materi saya pilih sesuai tentunya dengan keinginan di depan tadi ya, A, B, C. Nah, ketika kita menyampaikan materi kita ini sesuai ya dengan keinginan siswa, ya tentunya tidak boleh keluar dari kurikulum yang ada ya. Tidak boleh keluar. Tetapi bagaimana kita cara menyampaikan kita sehingga anak itu senang dan mau interaktif belajar. Dan itu biasanya tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada kita memaksakan kurikulum kita kepada anak, sementara anak itu belum siap untuk menerima pengajaran kurikulum yang kita siapkan. Oh, baik, Pak. Nah, sehubungan dengan hal tersebut nih, Pak, Ya. yang tadi telah Bapak sampaikan, intinya adalah daripada tujuan perencanaan Bapak itu tidak Ya. boleh keluar daripada kurikulum yang sudah ditetapkan dalam standar pendidikan. Betul. Nah, kalau misalkan Bapak memilih antara skala 1 sampai skala 10 yang memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang seperti Bapak sampaikan Ya. tadi, nah ibaratnya dari 0 sampai dengan angka 10, Ya. kira-kira posisi Bapak di skala berapa, Pak? 90. 90? Iya. Baik. Karena saya mengajar itu menggunakan materi yang memang diminati oleh siswa dengan cara-cara yang memang diinginkan oleh siswa. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Berarti di angka 90 ya, Pak ya? 90. Oke. Bisa dijelaskan lebih spesifik, Pak, terkait 90 tersebut, Ya, Pak? sebagai contoh ya. Ya. Misalkan saya memilih, karena kebetulan saya adalah guru olahraga ya, saya memilih kompetensi kebugaran ya. Tetapi karena saya di SMK, kompetensi saya ini harus terkoneksi dengan kebutuhan industri yang notabene anak masuk SMK ini ingin bekerja. Nah, materi atau tema atau konten yang saya ajarkan adalah sesuai keinginan perusahaan atau industri, dan anak dari awal sudah diberi pemahaman dulu bahwa perusahaan itu membutuhkan skill atau kompetensi kebugaran jasmani. Jadi anak memahami, oh iya, kebugaran itu penting ketika kita di tempat bekerja. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Ya. Selanjutnya, Pak ya, ini untuk hal-hal yang perlu Bapak siapkan pada proses pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar murid-murid Bapak. Apa saja selama ini yang Bapak lakukan kepada peserta didik Bapak? Ya, pertama kita akan menggali dulu potensi siswanya ya. Karena kita adalah berupa fisik, Pak, karena PJOK itu berupa olah fisik, jadi kita harus tahu dulu kemampuan siswa kita ini seperti apa. Apakah dia mampu, tidak mampu, atau mahir sangat mampu. Nah, ketika kita sudah melakukan pemetaan, oh anak itu rata-rata mampu. Nah, berarti baru kita melaksanakan materi itu
bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jadi pertama harus dipetakan dulu atau diidentifikasi dulu kemampuan dari anak tersebut di dalam pretest. Oke. Ya, seperti itu. Ada lagi Pak cara yang Bapak Ya, tadi sampaikan? yang kedua yang saya pakai itu saya berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu industri itu sendiri, Pak. Jadi saya mewawancarai HRD daripada industri. Bapak Ibu HRD, apa keinginan Bapak Ibu terhadap manpower atau tenaga kerja yang notabene alumni dari SMK kita? Jadi mereka akan memberikan gambaran, Pak, bahwa mereka itu membutuhkan fisik pekerjanya yang A, B, C. Seperti itu. Baru kemudian kita mengajarkan sesuai keinginan HRD perusahaan tersebut. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Secara yang saya lakukan sebagai coach Pak kepada Bapak ini, Bapak sudah melakukan alur tirta Pak. Ya, diantaranya itu adalah tujuan yang jelas, terus identifikasi dan rencana yang Bapak lakukan, terus juga tanggung jawab sebagai guru, apa namanya, seorang guru. Ya, output daripada siswa itu kira-kira jelas dari apa yang kita lakukan. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Pak Eko, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Sangat Koci. menginspirasi dan menarik sekali Pak. Siap. Sebagai supervisor, Ya. Tadi kita melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik. Kemudian yang berbasis coaching kepada supervise atau coach, berupa pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Nah, apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Baik Pak, akan saya jawab sesuai dengan observasi tadi Pak. Baik Pak, Pak Ade. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Pak? Menurut saya pribadi, tadi antara komunikasi supervisi antara coach dengan coachee yang saya lakukan itu menurut pengamatan saya sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Di antaranya itu dari coachee menyampaikan terkait tentang tujuan dan rencana serta identifikasi dan rencana yang disampaikan oleh coachee saya untuk menyesuaikan, seimbang, matching dengan tanggung jawab yang menjadi output daripada supervisi tersebut, Pak. Baik. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya mengamati, Pak, daripada proses interaksi saya tadi itu melalui beberapa pertanyaan, diantaranya itu antara skala mana yang dilakukan oleh coach saya melakukan suatu tindakan yang berpihak kepada murid. Nah, beliau mengatakan 90%. Nah, 90% itu tentunya dengan alasan yang jelas dan tepat, Pak. Serta dilakukan dengan aksi-aksi nyata yang sesuai dengan kebutuhan murid. Di antaranya itu adalah tentang kebugaran fisik ya. Kebugaran fisik ini sesuai dengan apa yang menjadi rencana di dalam kurikulum. Karena adanya komunikasi dan kolaborasi antara pihak SMK yang coach saya itu mengajar sebagai guru olahraga, itu harus matching dengan apa yang dilakukan oleh HRD, yang ingin diharapkan oleh HRD. Sehingga output daripada tujuan identifikasi kebutuhan siswa dan rencananya itu sesuai dengan apa yang dilakukan sebagai tanggung jawab beliau Pak Eko mengajar di dalam PJOK, Pak. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, mangga Pak. Nah, jadi saya mengamati tadi pada saat supervisi Bapak melakukan tahapan tirta, itu sudah sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, Pak. Baik, Pak. Oke. Kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Nah, saya sebagai coach ya Pak ya, tentunya pertama merasa memiliki rasa senang dan bahagia Pak. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh
Pak Eko ini menginspirasi kepada saya, sehingga hal-hal tersebut itu dari tujuan, identifikasi kepada peserta didik, rencana yang dilakukan, terus juga tanggung jawab daripada alur tersebut, dari cerita tersebut itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga daripada alur tujuan cerita tersebut itu mendapatkan atau menghasilkan output kepada siswa yang bisa dikatakan berhasil. Mungkin seperti itu, Pak. Namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Pak Ade ini memberikan sesuatu yang berkaitan dengan tadi coach tadi masih ada keraguan. Saya mengamati Bapak melakukan pemberian masukan terhadap coach tadi, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak ini memberikan masukan terlebih dahulu, dan apapun yang diberikan masukan itu kemudian disampaikan yang harus diberikan. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Jadi memang seharusnya dari yang Bapak amati tadi ya, saya harus memberikan pertanyaan rujukannya, Pak ya, sebagai persiapan untuk untuk kegiatan coach dan coach ini dalam observasi saya selama di kelas mungkin dengan coach saya. Nah, hal tersebut itu tentunya menjadi prioritas, Pak. Prioritas yang harus kita kuatkan sebagai tujuan yang berkualitas daripada alur cerita yang disampaikan oleh Pak Eko ini, sebagaimana nanti hasilnya itu atau yang dikembangkan dari Pak Eko tersebut itu kemungkinan nanti akan berubah, Pak, sehingga yang tadi disampaikan sama Pak Eko juga itu ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, misalkan identifikasi tersebut itu melihat daripada bakat dan minat. Misalkan di SMK itu ada jurusan perusahaan ya, Pak ya. Nah, perusahaan tersebut itu harus menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh HRD. Tentunya menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Eko. Dan Pak Eko yang ada di lapangan, di dalam satuan pendidikan, tentunya harus menyesuaikan daripada yang dilakukan atau yang diharapkan oleh HRD tersebut, Pak, dari perusahaan. Sehingga nanti alurnya jelas, tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya, mungkin seperti itu, Pak. Sehingga kemungkinan nanti yang dilakukan sama Pak Eko itu nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan, mungkin seperti itu, Pak. Oke, Pak, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Pak? Silakan Bapak bisa melakukan tindak lanjut bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, siapa yang bisa dibantu. Jadi yang pertama adalah tentunya kita akan menyesuaikan, Pak, karena memang kita di dalam satuan pendidikan di SMK ya, tentunya ini akan kepada kejuruan, Pak, di mana kejuruan tersebut itu siswa dilatih disesuaikan ya, sesuai dengan alur dan tujuan yang jelas. Misalkan di permesinan atau pun di perikanan. Nah, di perikanan dan di permesinan otomatis sesuatu hal yang berbeda. Sehingga nanti kemungkinan antara waktu 1 semester, Pak, 6 bulan ini kita upayakan untuk memaksimalkan sesuai dengan harapan yang kita rencanakan. Mungkin seperti itu, Pak. Dalam 6 bulan ini yang akan saya lakukan di Satuan Pendidikan di SMK Negeri 1 Kepetakan. Baik. Lalu sampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam kolom revisi akademik. Baiklah, Pak Ade, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi dari beberapa diskusi ini. Sangat luar biasa Pak Ade memberikan coaching terhadap coachnya itu, dan saran-saran yang tadi bisa dikembangkan dan bisa diimbaskan kepada guru-guru atau teman sejawat yang lainnya. Baik, Pak. Sekian dari saya sebagai supervisi. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan dari
pertama dan yang bisa Ibu Pak menyinggung dari kata-kata tadi. Terima kasih. Iya, Pak. Kiranya saya sebagai supervisi apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi proses praktik observasi tentang supervisi pada modul 2.3 tentang supervisi pembelajaran. Sekian dari kami, CGP Angkatan 11, terus bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.